Ya, apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Video kali ini adalah video bagian scanning untuk yang keempat, yaitu Beyond ADS dan Firewall. Jadi pada materi kali ini kita akan fokus bagaimana caranya untuk mengenal IDS dan Firewall, bagaimana cara untuk menghindari deteksi dari firewall, dan juga bagaimana cara mendeteksi adanya potensi scanning atau probing yang berupaya untuk membypass firewall seperti itu. Baik, nah di sini kita akan bahas tentang teknik-teknik untuk menghindari deteksi firewall dan IDS. Ada 5 teknik yang akan kita bahas kali ini. Pertama, package fragmentation, kedua, source routing, tiga, IP address decoy, keempat, IP address spoofing, dan yang kelima adalah proxy server. Jadi ini adalah rangkuman dari kelima teknik-teknik evasionnya atau teknik-teknik menghindari. Nah, untuk lebih detailnya kita akan masuk satu persatu ke bagian yang lebih spesifik. Dalam hal ini kita akan bahas package fragmentation. Nah, simpelnya teknik evasion yang ini adalah kita akan berupaya untuk membagi-bagi atau melakukan fragmentasi terhadap paket scanning kita. Jadi kan kita kan berupaya melakukan scanning ya atau probing untuk mencari tahu, oh server ini yang aktif mana, mana yang nggak aktif, oh server ini punya port ini, mana port yang terbuka, mana port tertutup, OS-nya apa, versi berapa, aplikasinya apa, versi berapa. Nah itu kan upaya scanning dan probing nih. Jadi supaya kita tidak terdeteksi oleh firewall dan IDS dan perangkat-perangkat lainnya, kita harus berupaya melakukan sejumlah teknik evasion atau penghindaran. Nah, yang paling umum disebut dengan package fragmentation. Jadi kita memecah-mecah paket-paket scanning kita tadi ke bagian-bagian yang lebih kecil untuk meminimalisir adanya deteksi dari firewall atau IDS seperti itu. Kita menggunakan Nmap dengan fungsi uh, komennya, yaitu nmap min ss, s kecil s besar, min t4, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada source routing. Di sini kita berupaya untuk mengirimkan paket kita itu dari sumber yang berbeda, jadi tidak langsung dari kita, karena tadi kita kan berupaya menghindari deteksi. Jadi kita akan mencari adanya server lain yang bisa kita gunakan atau host lain yang bisa kita gunakan sebagai source routing seperti itu. Sehingga nanti ketika dilakukan pengecekan oleh firewall atau IDS, source routingnya itu ternyata tidak mencurigakan sehingga bisa diterima, bisa diaccept oleh si firewall seperti itu. Kemudian ini ada IP address decoy. Nah, bagian yang ini adalah kita bisa membuat secara otomatis by generating atau manual. Kita bisa buat IP address. Kita bisa buat beberapa IP address yang dapat digunakan sebagai decoy atau umpan untuk menghindari deteksi dari IP ya firewall ataupun IDS. Jadi konsepnya adalah kita akan membuat umpan sebanyak mungkin sehingga firewall akan kesibukan, firewall akan kewalahan dalam mencari tahu atau mengecek IP1, IP2, IP3 dan lain-lain, sehingga potensi kita terdeteksi lebih kecil. Dalam hal ini misalnya sebagai contoh, uh, di bagian bawah kita sudah lihat bahwa Nmap itu menggunakan uh, 3 decoy ya, decoy 1, decoy 2, dan decoy 3. Jadi dalam hal ini kita akan berupaya menggunakan 3 decoy, 3 umpan pancingan untuk menyibukkan si firewall
Umumnya IP address decoy digunakan untuk kegiatan DDoS atau blue screen yang bertujuan untuk menghabiskan resource, menghabiskan bandwidth kepada server target seperti itu. Jadi serangan IP address decoy ini lebih menargetkan availability ya. Seperti kita ketahui konsep dari keamanan informasi itu ada tiga, CAI yaitu C confidential, E integrity, dan A availability. Nah, IP address decoy ini menyerang aspek dari availability yaitu ketersediaan, berusaha menyibukkan sistem, menyibukkan server sehingga berpotensi menurunkan performa seperti itu. Nah, IP spoofing itu adalah kegiatan spoofing atau meniru IP orang lain, IP sumber orang lain. Jadi kita berupaya meyakinkan si server atau si firewall bahwa kita ini adalah sumber yang terpercaya atau trusted IP gitu. Harapannya tadi kita berupaya agar firewall tadi tidak curiga dari sumber IP kita. Di sini kita menggunakan IP 3, ping 3.172.16.45.129 sebagai IP yang kita coba spoofing, ya kita coba kita tiru, kemudian targetnya adalah 5678 seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendeteksi adanya indikasi atau percobaan IP spoofing? Ketiga teknik utama. Pertama ya kita harus tahu time to live-nya. Jadi kita harus membandingkan informasi time to live yang dimiliki dari si attacker IP yang kita duga asli ya dengan yang IP yang digunakan sebagai proof. Jadi akan ada perbedaan time to live-nya seperti itu. Kemudian kedua dengan mengamati IP identification number. Jadi kita juga harus ngecek apakah IP dari si spoofingnya tadi yang kita duga spoofing adalah mendekati atau mirip-mirip atau berada dalam satu subnet yang spesifik terhadap yang kita amati, karena itu juga bisa jadi indikator apakah traffic ini adalah bersumber dari IP yang di spoof atau tidak seperti itu. Yang ketiga adalah TCP flow control method. Jadi di sini kita harus melakukan kontrol ya, memastikan agar TCP flow itu bisa diatur, bisa ditertibkan lah bahasa sederhananya. Nah, dalam hal ini kita tadi mendapat informasi bahwa sepertinya ada percobaan IP spoofing nih ke server kita. Jadi kita akan coba melakukan kontrol. Kita akan minta supaya IP yang mengirimkan banyak request tadi kita coba kirim permintaan agar mengirimkan paket dalam ukuran yang lebih kecil. Jadi kita minta pengiriman melalui dalam bentuk small window size seperti itu. Nah, apabila setelah kita kirimkan permintaan tersebut si IP yang kita duga tadi spoofing tadi masih tetap mengirimkan request dalam jumlah yang besar, kayak kita udah bisa menduga bahwa itu adalah IP dan dari traffic yang di spoofing seperti itu. Karena adanya anomali dari perilaku yang seharusnya bisa disesuaikan karena tadi kita sudah minta agar dikirim small window size, paket request yang lebih kecil, tapi ternyata request kita tadi diabaikan dan tetap mengirimkan request yang lebih besar. Jadi itu indikasi ya adanya anomali. Nah, kemudian kita melakukan countermeasure atau antisipasi ya. Kita harus bisa lawan apabila ada IP spoofing. Pertama ya tadi kita harus menghindari adanya cross relationship ya. Jadi walaupun kelihatannya ini IP-nya lokal atau IP-nya trusted, tapi kita harus tetap cek. Jadi kita nggak bisa langsung percaya bahwa ini aman, ini trusted seperti itu. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengandalkan pengecekan IP doang.
IP based authentication. Jadi juga kita harus bisa melakukan implementasi terhadap password authentication. Jadi selain tadi kita peroleh informasi, oh ini IP-nya rupanya IP lokal ya, ini berarti aman, ini trusted. Nah, kita juga harus melakukan password seperti itu. Kemudian untuk firewall dan filternya juga kita harus optimalkan. Kita harus menggunakan ACL, access control list, juga antisipasi adanya penyusup atau orang dalam, atau mungkin tidak ada penyusup, tidak ada orang dalam, tapi ada orang dalam yang mungkin ceroboh atau tidak sengaja menyebarkan informasi yang sensitif ke luar, mungkin lewat email, mengirimkan informasi sensitif, atau mungkin ada dokumen rahasia, dokumen sensitif yang tidak dimusnahkan seperti itu. Jadi itu juga berisiko. Kemudian menerapkan sequence number itu random sehingga tidak mudah diketahui polanya oleh attacker. Jadi melakukan filter terhadap ingress dan egress, yaitu incoming atau outgoing ya. Kita harus melakukan filter traffic. Bahkan kita juga harus melakukan filter traffic kepada traffic yang outgoing, traffic yang keluar, namun source address-nya itu bukan dari dalam. Jadi ini anomali dong tentu. Ada request keluar, tapi sumber IP-nya bukan dari dalam. Itu berpotensi adalah spoofing seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan encryption ya. Jadi kita akan berusaha membuat traffic kita lebih sulit untuk dianalisa, lebih sulit untuk ditiru, sehingga lebih sulit untuk di-spoofing oleh attacker. Seperti itu. Kemudian ada sinful loading countermeasure juga, kita harus juga antisipasi adanya percobaan sinful loading ya, seperti itu. Kemudian proxy server. Proxy server itu pada dasarnya sangat bermanfaat, akan tetapi rawan disalahgunakan, rawan di-abuse. Seperti kita tahu itu ya, proxy server sangat membantu ya sebagai penjembatan antara komputer yang satu dengan komputer yang satu lagi. Jadi bisa dikatakan pihak penengah seperti itu. Jadi bermanfaat sebagai filter atau sebagai pembatas untuk meminimalisir adanya serangan, percobaan-percobaan serangan seperti itu. Juga bisa membantu menyamarkan informasi pribadi kita, karena tadi kita tidak langsung terekspos informasi pribadi ya, seperti itu dan lain. Kemudian juga mampu menghemat bandwidth. Kita tahu proses server kemampuannya bisa mengambil beberapa change ya, sehingga mengoptimalkan penggunaan bandwidth, dan yang tentu saja bisa menghalau atau mengekstrak konten-konten yang kita tidak inginkan, misalnya adanya potensi script-script berbahaya, potensi virus pada email dan lain. Jadi proses server itu sangat membantu seperti itu. Nah, akan tetapi proxy server itu rawan di-abuse, rawan disalahgunakan, sehingga berpotensi menjadi salah satu bentuk serangan yang baru, yaitu proxy chaining. Jadi di sini kita akan menggunakan sejumlah proxy server, artinya tidak hanya melibatkan satu proxy server, tapi lebih dari satu proxy server. Tujuannya tadi berusaha mengaburkan atau membuat si firewall atau si IDS itu tidak mendeteksi kita secara langsung, dan berusaha menyamarkan serangan kita seperti itu. Nah, proxy tools itu yang digunakan ada banyak, ada proxy switcher, CyberGhost, Hotspot Seal itu biasanya digunakan sebagai add-ons ya di browser. Kemudian ada Boot Suite yang bisa menggunakan perangkat kita atau host kita itu langsung, laptop kita bisa langsung sebagai local host untuk proxy servernya seperti itu. Jadi kita bisa simulasi intercept dan belajar bagaimana mekanisme proxy untuk mendapatkan informasi sensitif seperti itu. Kemudian ada anonymizer, ini seperti tadi salah satu fungsi dari si proxy, namun si anonymizer ini dia jauh lebih fokus untuk
menyembunyikan informasi pribadi ketika berinternet atau surfing ya, sehingga mampu membypass internet sensor karena tadi bersifat anonim, lindungi privasi, baik juga dapat disalahgunakan untuk membypass firewall dan IDS seperti itu. Nah, untuk referensinya materi kali ini diambil dari isi konsil dan C10. Sekian untuk materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih.